cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama mari kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Shalom Aleihim, jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Untuk renungan kali ini, saya memberikan judul Joshua dan Siko, yang didasari dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Iya, saudaraku, Joshua nama lengkapnya adalah Joshua Satria Collins, dan Siko nama lengkapnya adalah Siko Leonard Gigardo. Iya, kedua anak muda ini, saudaraku, mencatatkan atau menorehkan sebuah catatan khusus di dunia peradilan di Indonesia, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Ketika pada tanggal 8 Maret 2018 yang lalu, kedua anak muda ini mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ya. Nah, apa yang mereka gugat? Yang mereka gugat adalah pasal 122 huruf K dari Undang-Undang MD3 tersebut, di mana dalam pasal tersebut disebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD bisa mengambil langkah hukum atau langkah yang lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Nah, alasan kedua anak muda ini, Joshua dan Siko, mengajukan gugatan materi ini karena menurutnya dalam pasal tersebut memiliki semangat untuk memidanakan rakyat yang mengkritik DPR atau anggota DPR. Ya. Namun memang pada tanggal 28 Juni 2018, permohonan judicial review dari Undang-Undang MD3 yang diajukan oleh Joshua dan Siko ini tidak diterima oleh majelis hakim karena sudah ada keputusan terlebih dahulu kepada pemohon pertama. Nah, karena mengajukan juga permohonan uji materi terkait dengan pasal 122 Undang-Undang MD3. Namun, permohonan Joshua dan Siko ini secara substansi disetujui oleh MK. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi kita Joshua dan Siko adalah sebuah nama yang asing. Ya. Tetapi bagi kita anggota jemaat GKI Kuitang dan simpatisan, mungkin sebagian sudah mengenal seorang yang namanya Joshua karena dia adalah anak muda anggota GKI Kuitang. Apa yang mau saya angkat dari sini, saudaraku? Apa yang dilakukan oleh kedua anak muda ini, Joshua dan Siko ini, adalah bentuk cinta. Ya, jadi kalau besok kita merayakan hari Valentine dan orang biasanya berbicara tentang cinta yang sifatnya private antara aku dan kau, antara seseorang dengan pasangannya, begitu ya. Cinta itu hanya dipahami secara sempit, yaitu relasi personal antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Tetapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Joshua dan Siko adalah sebuah bentuk cinta untuk bangsa. Sebuah bentuk cinta yang lebih universal. Karena dia melihat ada bahaya dari Undang-Undang MD3, khususnya pasal yang digugatnya. Karena ada dampak yang besar. Setiap kali ada orang yang mengkritisi atau mengkritik DPR dan anggota DPR bisa dipidanakan. Ya. Perjuangan ini tentu sebuah langkah awal dari sebuah perjuangan-perjuangan yang lain. Tetapi setidaknya saya melihat apa yang dikerjakan dua orang anak muda ini mewujudkan cinta kepada bangsa ini.
Kalau memang ada orang yang kritis, ada orang yang memang memberikan masukan, dan itu masukan yang berarti, kenapa harus dipidanakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjuangan Yosua dan Siko tentu bukan perjuangan yang gampang, bukan perjuangan yang mudah. Sebab ada juga banyak tantangan, dan konon kabarnya kedua anak muda ini memang harus mengatur strategi supaya gugatannya itu bisa berhasil dengan baik, dan dampak-dampak yang mungkin dihasilkannya juga tentunya baik untuk bangsa ini. Ketika kita melihat ke dalam diri kita, seberapa cintakah kita? Ya, mungkin pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang kuno. Kenapa sih bicara lagi soal cinta? Bicara lagi soal cinta. Bukan karena besok kita merayakan hari Valentine, atau kemarin kita baru saja merayakan Sinja, ya. Bukan itu. Tetapi sebuah pertanyaan yang sebetulnya harus kita gumuli benar-benar, sebuah pertanyaan yang mestinya harus kita hayati benar-benar. Sebab cinta yang sejati itu hanya bisa muncul kalau cinta itu memang didasari atas iman kita, atas keyakinan kita kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Allah sendiri. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya saudaraku, banyak orang pada zaman Tuhan Yesus dahulu mempertanyakan, bagaimana hukum Allah yang utama, mana hukum Allah yang utama. Dan Tuhan Yesus menunjukkan dalam ayatnya tadi, saudaraku, ya. Di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 31 menjawab pertanyaan tentang hukum yang utama. Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum kasih, demikian kita menyebut. Kasih yang sungguh-sungguh didasari pada sebuah keyakinan dan kecintaan kita kepada Tuhan, dan cinta kepada Tuhan ini harus diwujud nyatakan dalam cinta kepada sesama. Cinta kepada bangsa seperti yang dimunculkan atau diwujud nyatakan oleh Joshua dan Siko, menurut saya adalah salah satu bentuk yang lain dari bagaimana cinta itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pertanyaan renungan bagi kita, apakah mungkin kita menyebut diri kita mengasihi Allah yang tidak terselami apabila kita tidak mengasihi sesama kita yang nampak di hadapan kita? Rasanya tidak mungkin, bukan? Jikalau memang kita mengasihi Allah, maka wujud cinta kasih itu harus diwujud nyatakan kepada sesama. Namun demikian, cinta kepada sesama ini bukan hanya dalam ranah yang private, harus juga merengkuh ranah yang universal, ranah yang umum. Cinta kepada keluarga, cinta kepada bangsa, cinta kepada persekutuan gereja. Dan saya yakin dan percaya, langkah kecil yang sebetulnya besar dilakukan oleh Joshua dan Siko mungkin menginspirasi kita untuk bagaimana mewujud nyatakan kasih yang universal. So, Valentine's Day bukan hanya bicara soal aku dan kamu secara pribadi, tetapi bicara tentang bagaimana kita mencintai Allah melalui wujud cinta kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, siapapun mereka. Selamat mengasihi, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan Yesus, sebab Tuhan mengingatkan kepada kami, jikalau memang kami mencintai Tuhan, maka kami harus mewujudkan cinta kasih itu kepada sesama kami. Bahkan kami juga harus mewujud nyatakan cinta dan kasih itu dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berjuang untuk menyatakan cinta kasih dimanapun mereka berada.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Amin.